Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan saya akan berbicara tentang otoritas atau wibawa Allah. Sekali lagi, hari ini saya akan berbicara otoritas atau wibawa Allah. Nah, seringkali dalam kehidupan keseharian, seringkali ada orang berkata begini, kalau seseorang sudah menjadi seorang pejabat, menjadi orang penting, orang itu kelihatan berwibawa. Kalau ada seorang menjadi pemimpin besar, orang itu punya otoritas. Ya, memang. Ya. Dia diberikan satu tanggung jawab besar, dia punya otoritas. Sebagai apa? Seorang pemimpin. Dalam hal apapun juga, mau itu organisasi, mau itu dalam dunia sekuler, ya. Kalau sudah bicara seorang pemimpin, sudah pasti dia punya otoritas. Nah, orang yang punya otoritas, orang itu pasti berwibawa. Nah, ini saya memberikan dulu pandangan secara luas, supaya ketika kita masuk dalam tema yang saya katakan tadi, bahwa kita akan berbicara dan mengenal apa itu otoritas, apa itu wibawa Allah. Seperti apa? Bagaimana kira-kira orang yang memiliki otoritas, yang memiliki wibawa Allah? Nah, tentu di dalam Alkitab kita akan lihat ada contoh-contoh atau ada orang-orang yang memang memiliki hal itu. Nah, saudara-saudara, tadi saya sudah mengatakan bahwa seorang pemimpin di dunia sekuler misalkan, apalagi dia memiliki menjabat pemimpin yang cukup tinggi atau dalam satu kesatuan yang besar, maka orang itu dikatakan dia punya otoritas sebagai seorang pemimpin. Nah, saya tidak akan berbicara tentang otoritas atau wibawa di dunia sekuler, tapi tentu saya akan, atau hari ini kita akan berbicara tentu berdasarkan firman Tuhan atau sesuai firman Tuhan. Seperti apa? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat dulu satu contoh tentang berbicara otoritas wibawa Allah. Ya. Bagaimana seseorang? Tentu kita akan melihat dulu satu ayat. Ya. Dalam ayat ini sudah sering kita baca, tapi karena kita punya tema hal itu, maka kita akan lihat dulu bagian ini. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Mari dengan segala hormat saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Bersama-sama kita baca 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita kembali ke tema kita, yaitu berbicara tentang otoritas atau wibawa Allah. Dengan kata lain, seperti apa orang yang memiliki otoritas, orang yang memiliki wibawa Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Allah akan diberikan kalau Roh Kudus turun. Nah, tadi saya katakan bahwa kita akan berbicara hari ini mengenai wibawa atau otoritas. Zaman Perjanjian Lama, karena ini Alkitab yang kita baca Kisah Rasul berarti dalam Perjanjian Baru atau di zaman Perjanjian Baru. Alkitab di zaman Perjanjian Lama, seorang raja, seorang pemimpin besar di zaman dulu, di zaman Perjanjian Lama, maka supaya orang itu menjadi sah,
dan memiliki otoritas bahwa orang itu menjadi seorang pemimpin, contohnya seorang raja, seorang imam, maka pada waktu orang itu dilantik menjadi raja, contohkanlah Daud, ya, menjadi raja, maka orang itu harus ditabiskan, disahkan. Maka salah satu, ya, yang dilakukan kepada orang itu pada zaman perjanjian lama, maka orang itu diurapi dengan minyak. Memang betul-betul minyak, ya. Sekali lagi, diurapi oleh imam dengan minyak, dan itu betul-betul dengan minyak, ya. Seorang raja itu dia diurapi. Atau kalau kita punya bahasa sekarang, ditabiskan menjadi raja. Maka orang itu, contohkanlah Daud, dia diurapi dengan minyak, dan pada saat itu juga Daud sudah menjadi sah seorang raja, dan bukan cuma sah. Ini yang kita akan bahas. Maka seorang raja, katakanlah Daud, maka Daud memiliki wibawa atau otoritas dari Tuhan. Jadi ketika orang itu diurapi, maka orang itu, katakanlah Daud menjadi raja, maka Daud memiliki otoritas Tuhan, memiliki wibawa dari Tuhan. Jadi dengan kata lain, bahwa urapan yang diterima oleh Daud, dia menerima pengurapan minyak. Zaman perjanjian lama saya mengatakan ini, maka Daud pada waktu dia dilantik sebagai seorang raja, bukan hanya sebagai sah, sebagai raja saja, tetapi Daud dia memiliki kewibawaan Allah. Daud memiliki otoritas Allah ada dalam hidup Daud. Makanya kalau kita mempelajari firman Tuhan, kenapa pada masa pemerintahan Daud, saya boleh katakan semua orang bangsa yang ada di sekeliling bangsa Israel, negara-negara yang ada di sekeliling bangsa Israel takluk kepada Daud. Ya. Bahkan kalau saudara membaca dalam perjanjian lama, banyak dicatat bangsa-bangsa yang ada di sekeliling membawa upeti kepada Daud. Bawa upeti. Sebab apa saudara? Karena pada waktu masa kerajaan yang dipimpin oleh Daud, Daud memiliki otoritas yang besar. Daud memiliki kewibawaan Allah. Sehingga orang baru lihat Daud, ada ibaratnya orang mulai sudah ada ketakutan. Sebab apa? Daud memiliki otoritas dari Tuhan. Daud memiliki kewibawaan daripada Tuhan. Ya. Kalau di dunia kan kadang-kadang wibawa dibuat-buat, tapi kalau Daud tidak. Bukan dia membuat supaya kalau dia agak jaim-jaim dikit supaya kelihatan orang. Oh tidak saudara, Daud. Ya, kita tahu ya potongan Daud kan kecil saudara. Ya. Jadi istilahnya secara dunia Daud sebetulnya tidak terlalu wibawa, namanya dia nggak besar saudara badannya. Tapi bukan soal badan kecil atau besar. Yang saya mau katakan di sini bahwa yang ada pada diri Daud, dia memiliki kewibawaan dari Allah. Dia memiliki otoritas daripada Tuhan. Saya mau bedakan. Kalau di dunia ini orang kelihatan berwibawa karena pertama mungkin postur tubuh. Yang kedua, dia kan seorang pemimpin, petinggi lah katakanlah, petinggi di satu bangsa, di satu daerah. Jadi seperti berwibawa, orang hormat. Tapi saudara, perbedaan antara kewibawaan yang dunia sekuler dengan kewibawaan atau otoritas yang diberikan daripada Tuhan itu berbeda. Karena kalau kewibawaan, katakanlah Daud, yang Tuhan berikan kepada Daud, yang takut, yang hormat kepada Daud bukan cuma orang, bukan cuma rakyat biasa. Tapi saya juga mau katakan, kalau seseorang memiliki otoritas, memiliki wibawa Allah, jangankan manusia, setan pun takut kepada orang itu. Sebab apa saudara? Ada otoritas Allah, ada kewibawaan Allah.
Kita mau kasih contoh. Supaya kita mau bedakan begini. Seringkali kan orang selalu berasumsi begini. Orang yang berwibawa karena dia pintar. Orang berwibawa karena memang dia punya karisma. Seringkali itu terucap. Tapi kita lihat versi Alkitab. Kadang-kadang pandangan dunia dengan Alkitab memang seringkali berbeda. Kita lihat contoh dulu. Banyak hal yang kita ingin lihat hari ini. Kita lihat Kisah Rasul 4 dulu. Kisah Rasul 4. Saya minta tolong untuk membacakan Kisah Rasul 4 ayat 8. Kisah Rasul 4 ayat 8 sampai ayat ke-13. Sebab dia punya inti ada di ayat 8 dan 13. Makanya karena di ayat selanjutnya menceritakan dulu baru klimaksnya ayatnya yang ke-13. Jadi ayat 8 dan ayat 13. Tapi kita harus baca dari ayat 8 sampai 13. Ya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan ayat 13. Ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya, saudara-saudara, akibat karena pada waktu itu Petrus, Yohanes dan murid-murid yang lain, mereka terus saja menyaksikan kepada orang-orang tentang siapa Yesus. Dan ini tadi kita sudah baca. Jadi banyak orang bertobat. Dan juga pada waktu itu kebetulan ada orang yang lumpuh. Petrus dan Yohanes semua ngomong, "Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah engkau." Berjalan. Jadi pada waktu itu ahli Taurat dan orang-orang penguasa-penguasa yang ada di Israel waktu itu kaget. Waduh, ini orang seolah-olah sudah mencuri perhatian. Ini orang seolah menjadi orang besar sekarang. Baru kita tahu bahwa Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada sidang. Nah, ini yang saya langsung masuk situ. Pada waktu mereka diperhadapkan kepada sidang, dan ini adalah sidang tertinggi di Israel atau sidang yang paling berwibawa, sidang yang paling dihormati, sidang yang paling disegani, karena seluruh tua-tua ada di sidang itu untuk menyidangkan Petrus dan Yohanes. Bisa bayangkan saudara, dalam sidang itu kalau ada tekanan saudara, siapapun dia kalau udah ada tekanan saudara, itu bisa, maaf saudara, jangankan orang yang terpelajar, jangankan orang yang terpelajar pun kalau dalam satu tekanan saudara, seperti kemarin-kemarin kita melihat di sidang, kalau udah ada tekanan, waduh jadi ini juga saudara. Tetapi anehnya, Petrus dan Yohanes berbeda. Karena topik kita ini otoritas, orang yang memiliki otoritas dan di bawah Allah. Apa? Perhatikan ayat 8, sebab di kuncinya ada di ayat 8, baru dijawab ayat 13.
Maka jawab Petrus. Jadi ketika pertanyaan-pertanyaan itu datang, dilontarkan kepada Petrus dan Yohanes, lalu Petrus ngomong. Jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Alkitab yang kita baca, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dengan kata lain begini bahasanya. Kamu akan menerima otoritas, menerima wibawa Allah kalau Roh Kudus turun. Karena kuasa Allah itu adalah wibawa, itu adalah otoritas Allah. Jadi pada waktu Petrus, pada waktu dia berdiri, Alkitab berkata penuh dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, penuh dengan wibawa, penuh dengan otoritas Allah. Lalu dia berkata, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua dan seterusnya. Saudara, di sidang sebenarnya orang tidak diperkenankan untuk menyalah ketika sidang itu lagi berlangsung. Tapi ketika datang pada Petrus berdiri dengan keberanian, dan itu adalah keberanian yang datang dari Tuhan. Petrus berbicara dengan kewibawaan Allah, dengan otoritas yang daripada Allah. Dan ini diakui, saudara. Sidang mengakui ini. Dan itu dijawab ayat 13. Ayat 13 dan apa, saudara? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, karena ini dua orang adalah nelayan. Nah, zaman dulu kalau apa nelayan, ya maaf saudara, itu ya orang kelas bawah, ya. Seorang bahwa keduanya dia orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Tuhan. Heran sih. Artinya orang-orang yang pada waktu itu yang masuk kategori orang-orang intelektual, yang memiliki nalar, memiliki daya pikir yang hebat, pada waktu melihat perkataan Petrus, mereka kaget. Artinya begini, di luar dugaan mereka, Petrus mampu, sanggup melakukan hal itu. Di luar dugaan mereka. Artinya mereka tidak duga. Mereka tidak menduga Petrus memiliki kemampuan intelektual mengatakan hal-hal yang juga di luar kemampuan mereka. Tapi bukankah ada ayat firman Tuhan juga berkata, suatu waktu orang bodoh mempermalukan orang pintar. Ada ayatnya, sudah. Orang yang memiliki wibawa, otoritas Tuhan, dia mampu berkata-kata di luar kemampuan manusianya. Dan apa yang Petrus sampaikan pada waktu itu, menurut yang hadir di sidang pada waktu itu sudah di luar kemampuan Petrus. Artinya begini, seorang nelayan nggak mungkinlah ngomong begini, gitu kira-kira. Seorang nelayan ini kata-kata yang terlalu, ya apa ya? Artinya seorang Petrus nggak layak, nggak mampu. Tapi orang kalau punya wibawa, punya otoritas Tuhan yang tidak mungkin bagi dunia, bagi Allah itu mungkin. Amin. Saya kasih contoh supaya saudara kita ada gambaran. Di kampung kan ada yang kita kenal dengan di sana itu ibadah kolom. Nah, biasanya kalau di ibadah kolom itu bukan pendeta yang khotbah, ya, entah itu penatua, entah itu samas, ya majelis lah. Nah, di majelis ini kadang-kadang nggak semua orang yang memiliki kemampuan yang sama. Walaupun itu cuma skup kecil di kolom, bukan di gereja, tapi mereka nggak semua sama. Ada yang memiliki juga ya latar belakang pendidikan yang juga tidak memiliki kemampuan yang cukup, ya. Cuma karena dia mungkin memberikan keteladanan, dia setia, ya diangkat. Nah, kebiasaan, ya. Saya tidak tahu kalau di kampung saudara, ya. Saya ini kan menceritakan di kampung saya, ya. Biasanya itu di sana itu kalau di daerah kami itu hari Kamis ibadah kolom. Nah, di sana kan banyak warung. Biasanya saudara, ini penat-penat itu, kalau dia merasa kurang pede, mampir dulu dia di warung. Apa yang dia lakukan saudara? Bukan berdoa di warung dia, saudara. Ya.
Ya pura-pura dingin saudara, tapi bukan dingin sebetulnya. Dia udah mau gemetar namanya. Ini ada satu krim gini, artinya satu sloki. Belum terlalu nih, tambah lagi. Udah pergilah ke bagian mulai. Nah, rupanya dia mau khotbah rupanya. Saudara, pernah ada kejadian di kampung saya. Rupanya sudah lewat. Jadi udah lewat dari takaran normal. Jadi saya dengar ini yang cerita ya orang-orang yang dia ikut. Waduh, saya dengar cerita. Waduh, tadi malam. Waduh kan. Ini bahasa kampung lah ya. Sudah enggak kalau bahasa Indonesia sudah enggak beratur. Kalau bahasa kampung, ayo mak tutur. Maksudnya udah lapar. Karena udah ini sudah terlalu mungkin sudah melampaui yang ukuran yang normal. Jadi rupanya dia, waduh, memang suaranya kencang, keberanian ada, tapi udah nggak tahu apa yang dia ngomong. Udah ayat sana, lompat sana, dia masih mending lompat kalau dia terjun, saudara. Udah. Kenapa saudara? Karena kurang berani, kurang pede, ya. Karena dia merasa, aduh, mau berdiri, kenapa sebetulnya cuma disuruh tolong. Itu kenapa saudara? Ya itu tadi. Tapi Petrus di depan sidang, ini yang saya mau katakan, bahwa Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan dan keberanian dalam berkata-kata. Apakah ada ayatnya? Apakah ada firmannya? Ada. Bahwa ketika orang seperti Petrus, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Waduh, Petrus ada kemampuan. Wah, kata-katanya keluar, tapi tidak seperti yang saya ngomong tadi. Beda, sudah. Karena ini betul-betul dari Tuhan, di bawah Allah. Waduh, Petrus bicara. Bahkan itu sidang sampai kaget. Istilahnya begini, apa yang Petrus ngomong, kalau untuk ukuran sekarang ya, itu udah pemikir-pemikir yang minimal itu S3 yang bicara itu. Kira-kira begitu. Tapi Petrus, waduh. Jadi mereka tambah kaget lagi. Dari mana Petrus bisa ngomong begitu? Dari mana? Petrus kan nggak terpelajar. Ya. Seorang nelayan. Tapi kalau orang memiliki wibawa, memiliki otoritas Allah, maka itu yang saya mau katakan. Segala hal-hal yang tidak mampu diungkapkan, diucapkan, nalar manusia yang terlalu kecil. Tetapi kalau kuasa Allah menaungi, maka orang tersebut mampu mengutarakan, menyampaikan. Saya mau kasih contoh. Kita lihat dulu di 2 Timotius 1 ayat 7. Nah, supaya kita pastikan dulu benar nggak bahwa kalau orang memiliki wibawa otoritas daripada Tuhan, maka orang itu dengan sendirinya ada keberanian. Siapa yang sudah mendapat? Kita harus buktikan Alkitab, bukan buktikan dengan tafsiran kita. Ya, bahwa orang yang memiliki roh Tuhan itu bahwa seperti ini. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, Ya. melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh yang membangkitkan kekuatan. Kata kekuatan sini adalah roh yang membangkitkan kemampuan. Ada kemampuan. Ada seorang hamba Tuhan, dia pernah bersaksi sama saya. Dia diundang di luar salah satu acara dan dia diminta untuk melayani firman. Dan dia kaget, dia pikir itu cuma acara biasa. Ini saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Tapi ketika saya sampai, rupanya orang-orang itu banyak orang-orang katakanlah orang-orang petinggi. Waduh, dia secara manusia dia bilang betul. Akhirnya dia aku, dia berdoa dan dia katakan, wah, ketika saya berdiri di depan, saya tidak menganggap lagi mereka sebagai orang-orang petinggi, orang-orang besar. Karena saya merasa itu tadi ini, ayat ini. Ada kemampuan, ada kekuatan dari Tuhan yang diberikan wibawa otoritas Tuhan. Sehingga dia mampu berdiri. Dia bilang, kalau nggak salah banyak pengacara, banyak tokoh, punya orang-orang besar lah. Wah, dia juga agak secara manusia. Dan kalau dia berpikir secara manusia itu wajar, karena manusia saudara. Jadi jangan dulu, itu manusia saudara. Tapi itu yang dia katakan, karena dia melihat hal itu, wah, dia mulai terus menyerahkan ke Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dia merasakan itu tadi, ada otoritas Tuhan,
ada di bawah Allah. Sehingga ketika dia berdiri jadi berbeda. Bahkan dia bilang, saya anggap itu seperti orang itu kecil. Jadi bukan lagi orang yang besar, saudara. Benar, saudara. Ya. Benar, saudara. Saya juga pernah menghadiri satu acara. Dan pada waktu itu menyampaikan firman. Benar, saudara. Kalau kita menerima wibawa otoritas Tuhan, kita tidak lagi melihat, wah ini orang benar. Seolah-olah itu hilang dari pikiran kita. Betul-betul pikiran kita dalam kendali Tuhan, sehingga kita ya ngomong saja, sampaikan saja. Karena begini saudara, manusia itu siapapun dia memiliki yang namanya perasaan. Semua saudara. Jadi semua manusia itu, jemaat, hamba Tuhan, semua memiliki namanya perasaan. Dalam perasaan itu selalu ada pertimbangan. Ini perasaan manusia ya. Kalau saya ngomong ini nanti begini. Itu perasaan manusia. Tapi kalau wibawa Allah ada dalam kehidupan kita, pertimbangan perasaan itu hilang. Karena saudara bisa bayangkan, kalau saudara diminta melayani di satu tempat, di situ ada pejabat-pejabat besar. Ya. Kan di situ berbeda-beda saudara yang hadir itu. Ada yang tukang korupsi. Apalagi saudara tahu, ada yang istrinya 5 di situ. Nah saudara, ketika ada firman yang berhubungan dengan hal itu, ketika pikiran perasaan saudara mulai saudara olah, wah itu saudara bisa nggak bisa ngomong di situ. Tapi kalau ada di bawah Allah, ada otoritas Allah dalam hidup saudara, mau dia korupsi, saudara tidak akan takut. Saudara menyampaikan kebenaran Allah. Kenapa? Karena ketika saudara berdiri, saudara bukan lagi karena saudara mampu. Ini ayat tadi di Korintus. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang di sini dengan membangkitkan kekuatan. Kata membangkitkan kekuatan, memberikan satu keberanian, membangkitkan, menghidupkan. Ada kemampuan, ada keberanian untuk berbicara. Karena di bawah Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini bukan hanya dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan pun memiliki wibawa Allah. Ya. Nanti saya akan mau ke sana, ya. Saya akan mau ke sana supaya juga jemaat tahu bahwa jemaat Tuhan juga punya wibawa Allah. Karena yang menerima kuasa kan bukan cuma hamba Tuhan, jemaat juga menerima kuasa itu. Kita punya wibawa Allah, kita punya kuasa Allah, ya. Nah, Saya mau jelaskan tentang otoritas. Saya kasih ayat dulu satu, ya. Bicara tentang otoritas Tuhan. Nah ini 1 Tawarik 16 ayat 22. Nah kita lihat dulu ini ayat. 1 Tawarik 16 ayat 22. 1 Tawarik 16 ayat 22. Singkat saja ayatnya. Ada yang sudah dapat bisa bantu baca buat kita semua. 1 Tawarik 2 ayat 12. Maaf, 1 Tawarik 16 ayat 22. Iya, maaf. Jangan mengusik orang-orang yang kurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Iya. Ayat ini berkata begini. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Itu ayat-ayat tadi. Dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Saya memberikan sedikit penjelasan sebab ini ada hubungan erat dengan wibawa otoritas Allah. Ayat ini berkata, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Di dalam ayat lain dan juga kita baca, bahwa yang dimaksud juga dengan orang yang diurapi, Tuhan menggambarkan bahwa mereka adalah biji mata Allah. Begitu. Nah, saya dulu jelaskan ini ayat. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Saudara, kita anak Tuhan. Kalau ada yang mengusik-usik kita, dia tidak berhadapan langsung dengan kita. Dia berhadapan dengan Tuhan.
Ayat kemarin yang saya sampaikan, Kejadian 12 mulai ayat 1, 2, dan 3. Ini berhubungan dengan bangsa Israel. Di situ firman Allah berkata, siapa yang mengutuk bangsa ini akan dikutuk. Siapa yang memberkati bangsa ini akan diberkati. Ini ada hubungan dengan ayat ini. Bicara apa? Wibawa otoritas Tuhan. Karena otoritas Tuhan, wibawa Tuhan ada pada bangsa ini. Mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan dari berbagai-bagai bangsa. Mereka dipilih Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan, kan ada ayatnya. Bahkan ada firman Tuhan, Tuhan telah bersumpah. Jadi ada ikatan Tuhan dengan bangsa ini. Jangan main-main, saudara. Ada ikat. Makanya di ayat di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, khususnya ayat 3, siapa yang mengutuk bangsa ini akan dikutuk Tuhan. Siapa yang memberkati akan diberkati. Kenapa? Balik lagi, bangsa ini sudah menerima otoritas Tuhan. Ada otoritas Tuhan. Jadi jangan main-main dengan bangsa ini. Karena apa? Ada bukan soal bangsanya, tapi otoritas Tuhannya. Nah, ini yang saya mesti bedakan. Baru kembali lagi kepada ini. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah menerima urapan Tuhan, kalau ada orang yang mengusik kita, saudara, itu bahaya. Saya sudah menyaksikan langsung ayat-ayat ini. Tentu yang berhubungan dengan saya, bukan saudara. Ya. Yang berhubungan dengan saudara. Ya. Ya. Itu terjadi, saudara. Ya. Itu terjadi. Memang kadang-kadang kita itu manusia kita ya. Saya juga tidak bisa mencegah kadang-kadang ya. Itu kita ini saya kembalikan lagi bicara kemanusiaan kita. Apakah ada di sini kalau engkau dikata-katain yang engkau tidak lakukan tapi engkau terus, apakah engkau terima? Pasti enggak. Semua sama. Termasuk saya juga begitu. Aduh, kok saya enggak ngomong misalkan. Ya. Atau ada kata-kata yang seolah-olah memang bahasa sekarang bilang tuh terlalu mengada-ada atau apa namanya itu ya, hoax lah. Ya. Berita hoax yang sebenarnya kita tidak lakukan, tapi ada ucapan di luar misalkan mengomongin kita begini bla 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 bla, tapi kita tidak berbuat sebetulnya. Sebagai manusia yang normal, pasti dalam diri kita ada namanya perasaan marah. Ya. Ibarat orang yang sekarang bahas pengen nambok aja. Ya itu refleks manusia kita. Ya. Sebagai manusia semua ada itu. Kalau ditanya apakah semua orang punya emosi? Semua punya emosi. Tinggal bagaimana kita menjaga emosi itu. Semua. Namanya kita punya perasaan, makanya kita ada tubuh, jiwa, roh. Dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak atau emosi. Semua ada. Kecuali udah mati. Tapi selagi orang itu hidup, semua orang ada emosinya. Memang dari sananya sudah begitu. Cuma kan bagaimana kita memanage menjaga itu. Jadi balik lagi supaya tidak lebar. Soal jangan mengusik orang yang kuurapi. Saya selalu lagi-lagi saya mau berbicara ini tentang wibawa. Orang yang diurapi Tuhan, yang sudah menerima Roh Kudus, sudah pasti dia ada otoritas, ada wibawa Allah. Maka orang itu kalau ada yang coba ngusik-ngusik, dia bukan berurusan dengan orang itu. Dia berurusan dengan Tuhan. Karena yang dia usik itu adalah kewibawaan Tuhan, otoritas Tuhan. Saya udah alami itu, saudara. Kadang-kadang suka kaget juga saya. Aduh, apa emang saya ngomong begitu ya? Ya. Kok saya dengar sana begini? Dan anehnya, saudara, kalau ada berita-berita ini, ada aja. Saya kan bukan wartawan yang nyari berita sama enggak. Tapi memang itu Tuhan. Ya, Tuhan pertemukan. Ya, Tuhan pertemukan. Oh iya. Tapi saya mau buat apa lagi? Saya mau tuntut. Ya, saya mau perkarakan hukum, saudara. Kecuali itu memang sesuatu yang sudah mengancam atau memang sudah hal yang mungkin ya. Tapi kalau selama itu udah cuma menyangkut hal-hal yang begitu ada. Ya berdoa saja, harus mau gimana. Ya. Banyak kali sih sudah terjadi. Dan saudara saya mau mengatakan sudah banyak kali saya melihat itu terjadi, saudara. Terjadi. Ya. Terjadi, saudara. Ada yang memang nggak ngomong terang-terangan, ngomong di belakang. Tapi Tuhan buktikan. Ya. Pernah ada satu waktu jemaat
Dia sudah, karena waktu itu karena mungkin masalah pekerjaan harus pindah kota, keluar daerah, jadi dia mau pamit. Tapi anehnya, saya juga bingung. Waktu dia mau pamit, dia ngomong dulu, ini Pak Gembala, ini ada si ini, dia datang dulu, dia datang ke rumah. Ya mungkin dia merasa takut, saya nggak mau ngomong sama Bu Gembala, saya udah mau pindah. Ya, katanya begini. Saya sih nggak percaya, cuma dia ngomongnya begini. Udah nggak apa-apa. Ya kalau dia ngomongnya begitu mau gimana? Ya. Jadi mungkin dia pikir, saya udah mendengar sesuatu yang menurut dia nggak artinya apa yang diomong itu nggak benar. Kalau dia udah mau pergi keluar daerah, terus dia nggak mau ngomong sama, jadi kayak ada utang tuh orang. Jadi dia mau pamit, terus dia ngomong itu. Tapi saya masih nimang-nimang. Tuhan teguhkan, karena ada istilah Alkitab, kalau sesuatu perkara kalau sudah diteguhkan dengan dua saksi itu sah. Ada orang lagi ngomong sama, sah, benar adanya. Saya selalu tetap Alkitab, berdiri Alkitab. Kalau baru satu orang, saya bisa aja salah dengar atau apa. Tapi ketika ada orang lagi yang ngomong, sah, dua saksi. Pegang Alkitab. Dua saksi itu sah menurut Alkitab. Makanya di perjanjian lama, kalau ada sidang-sidang, kalau baru satu orang, belum sah itu, mesti cari lagi. Kalau ada dua yang memberikan keterangan saksi, sah. Baik gitu, saudara. Jadi waktu orang ngomong lagi, berarti betul, saudara. Ya. Dan benar saja, saudara. Benar saja. Ya. Setelah saya mendengar itu, benar saya, memang sih yang ngoce-ngoce itu udah nggak di sini, mereka juga udah pindah memang kebetulan, karena di tempat ini mereka ibaratnya cuma nempatin rumah keluarga saja, jadi tidak menetap lah ya. Tapi betul saudara, belakangan sedengar yang terjadi, dengan ayat ini saudara, saya buktikan, jangan mengusik orang yang diurapi, apalagi itu nggak benar. Benar aja nggak boleh diusik. Apa maksudnya? Itu aja benar, misalnya sesuatu yang itu terus dia omong-omong, itu saja nggak boleh. Apalagi nggak benar, saudara. Waduh, bagaimana Tuhan marah? Ya. Saya tidak pernah membela, tapi Tuhan yang membela. Kenapa? Itu otoritasnya Tuhan. Orang ini ada di bawah Tuhan. Lu mau ngomong-ngomong yang begitu, marah Tuhan. Tuhan tidak terima. Mungkin saya bisa terima, tapi Tuhan tidak akan terima. Saudara juga begitu, saudara. Mungkin saudara enggak apa-apa, saya dijelek enggak apa-apa, tapi ingat Tuhan tidak akan terima. Umat-umatnya diusik, Tuhan tidak terima. Makanya ada ayat, jangan mengusik orang yang kuurapi. Dan saya mau katakan sudah banyak saya alami, cuma kan enggak mungkin saya ngomong secara vulgar di sini, saudara. Kalau saya ngomong nanti saudara mau datang itu orang, saudara. Saya sudah banyak alami itu, saudara. Ada lagi, saudara. Udah minta doa bertahun-tahun, udah diwain. Tahu-tahu menjauh. Ada omongan lagi yang enggak ini lagi. Dalam hati saya, ini orang udah repotin, udah ini, ujung-ujungnya ini balasannya. Ngomongnya, saya nggak apa-apa, udah. Karena saya selalu berdoa, Tuhan, itu saya punya senjata kalau udah ibaratnya sudah apa ya, kan saya juga manusia, jadi kalau udah terlalu kesal, saya cuma punya doa kunci begini, Tuhan, biarlah Tuhan yang berperkara dengan orang itu, jangan saya. Itu doa saya kalau kayaknya udah mumet, udah dengan sana, ini orang ini nggak ada bagus-bagusnya. Cuma itu saya, Tuhan, biarlah Tuhan yang berperkara dengan orang. Maksudnya jangan saya yang berperkara, biarlah Tuhan. Waduh, saudara, benar, saudara. Nggak tunggu lama, saudara. Ya. Saya dapat kabar lagi. Itu Tuhan teguhkan saya soalnya. Tuhan teguhkan. Saya udah dapat kabar di daerah sini. Tapi tiba-tiba dapat kabar dari jauh. Ini udah lebih dari 2. Bahwa kejadian itu benar adanya, saudara. Tahu-tahu aja, saudara. Jangan udah di-save. Musik si hamba Tuhan, musik si orang yang diurapi. Alkitab itu benar adanya. Sekali lagi, Alkitab itu benar adanya. Bahkan saya pernah ngomong, ya, kalau ada sesuatu yang tidak, saya juga kalau hal-hal yang ini bisa diomong dengan yang ngomong.
Tapi jangan saudara di depan diam, tapi keluar, udah speaker saudara. Apalagi itu nggak benar. Nah, saudara. Dan yang menghibur saya waktu itu, ya ini orang dia ngomong, kebetulan saudaranya sendiri dia ngomong. Lalu yang membuat saya terhibur, itu orang begini, saudaranya begini. Pak Pendeta, walaupun itu saudara, saya lebih percaya Pak Pendeta. Dan saya nggak percaya dia. Oh, orangnya begini. Saya nggak bela diri saya sudah. Dia ngomong ke saudaranya, saya nggak cari-cari ngomong enggak. Entah kenapa ketemu, saudaranya ngomong. Apa yang saya mau ngomong? Bla bla bla. Hah? Ya udah, saya nggak bilang ngomong gitu. Percaya nggak percaya udah. Pokoknya saya, iya, saya juga memang nggak percaya. Iman itu saudara, tapi saya juga nggak percaya. Saya percaya Pak Pendeta. Ya, terserah. Tapi saudara, ayat ini nggak bisa ditutupi saudara. Orang yang mengusik saudara berperkara dengan Tuhan. Banyak saudara. Makanya saya selalu bilang sama jemaat, jangan kalau ada hal-hal mending ngomong, nggak apa-apa. Ngomong agak keras juga tidak apa-apa, itu lebih bagus daripada saudara di depan saya kalem. Tapi karena saudara saya takut, karena saya tahu firman Tuhan, bahaya saudara. Dan juga saudara, karena saudara juga adalah umat-umat yang diurapi Tuhan. Makanya di sini kan lengkap, jangan mengusik orang yang kurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Zaman dulu disebut nabi, zaman sekarang disebut hamba Tuhan. Jangan saudara. Dan itu bukan ya, pernah juga ada kejadian di warga sini, tapi ya pokoknya ada lah. Ya begitu juga. Saya juga saksikan, waduh, ternyata orang kalau mengusik memang betul ini firman Tuhan. Karena begini saudara, ketika orang mengusik kita, itu bukan kitanya yang diusik, itu persoalannya. Di bawah otoritas Tuhan yang ada pada kita, itu yang diusik, itu persoalannya. Makanya saudara, Tuhan yang akan berperkara, bukan kita. Kita diam aja udah. Saya memang saya pernah ingin orang, enggak, diam aja. Tapi Tuhan yang akan berperkara. Seperti itu saudara. Tuhan yang akan berperkara. Dan itu sudah banyak saya saksikan. Satu lagi, ini kesaksian yang bukan berhubungan dengan saya. Ini berhubungan dengan tempat. Saya kan pernah praktek. Saya praktek dulu di daerah Indramayu Cirebon cukup lama, 3 tahun lebih, hampir 4 tahun saya praktek. Suatu waktu ada jemaat, wah ini juga jemaat, saya bilang udah keterlaluan ini jemaat. Artinya, ya kan saya percaya juga kan gembala itu juga kalau mau ngomong secara terbuka ini, memang di sana tuh jeleknya saya perhatiin. Itu persaingan. Karena memang ada beberapa jemaat yang dalam tanda petik ya dikatakan, ya kalau bahasa kita bilang ya orang bos lah ya, orang punya, dan hampir semua itu punya toko semua. Jadi kadang-kadang kalau ada event, ada semacam, ini saya perhatikan ya, ada semacam perhatikan mencari muka sama gembala supaya jangankan sama gembala, sama kita aja, karena kita juga pernah dibawa-bawa sampai gembala hampir marah sama kita. Kita tidak tahu, ini dia mau seolah mempengaruhi kita, ini pengerja-pengerja. Waduh. Jadi ya karena mungkin dia bisa ya dengan uangnya lah ya. Gitu. Nah satu waktu rupanya kemauan dia bukan tidak didengar gembala, tapi kan gembala kan punya pertimbangan ya yang ini sudah punya bagian-bagian lah. Ya mungkin dia pingin yang seperti. Terus akhirnya saudara ini memang saya bisa ngomong ini karena ini kan nggak di sini saudara. Tapi kalau saudara mau apa cross check, datang kepada gembala yang ada di Indramayu. Saya kasih alamatnya kalau saudara mau apa cross check itu. Lalu ini jemaat kirim surat kaleng. Kebetulan saya di sana waktu itu masih punya surat kaleng. Dan surat kaleng itu udah macam-macam. Apa gembala saya doakan? Kita kan nggak tahu dari mana ini surat. Kita doakan. Udah tahu sendiri kalau udah apa tuh udah berdoa, udah gemetar-gemetar, udah waduh. Saudara, nggak perlu kita cari tahu itu surat siapa orangnya. Tuhan yang suruh dia datang. Ternyata Tuhan hajar dia. Anak-anaknya 3 Tuhan hajar, masuk rumah sakit suruh. Wah dia udah takut, dia datang minta-minta. Udah, nggak perlu kita cari-cari info dari siapa nih orang. Tuhan suruh, sholat, pergi. Dia datang aku ngomong. Dialah yang kirim surat itu, surat kaleng. Itu saya buktikan langsung karena saya pengerjaan situ sudah. Balik lagi, jangan mengusir orang yang diurapi Tuhan. Jadi yang kalau di sana itu yang begitu setiap tahun kalau ada persaingan karena yang merasa punya, merasa lebih, saudara. Jadi seperti itu yang saya alami. Jadi karena topik kita supaya jangan lari dari topik tentang otoritas dan
wibawa Allah. Saudara punya wibawa Allah. Saudara punya otoritas Tuhan. Ketika saudara menerima kuasa itu, saudara punya otoritas Tuhan. Dan apabila ada orang di luar sana yang coba-coba mengganggu saudara, orang itu bukan berurusan dengan saudara. Dia sedang berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhan menghargai otoritas. Tuhan menghargai wibawa Allah. Sebab itu saudara, jangan pernah kita takut dimanapun kita berada. Karena Tuhan sertai kita. Tuhan tolong, Tuhan bela kita, Tuhan bela mati-matian lagi. Bukan cuma bela mati-matian. Karena itu kewibawaan Tuhan. Itu adalah otoritas Tuhan. Itu samanya halnya begini. Saudara punya anak. Ada orang melecehkan dengan kata-kata. Saudara, anaknya mungkin gak marah. Tapi bapaknya, ibunya, waduh anak saya gitu. Kenapa? Karena itu wibawanya orang tua. Begitu kira-kira. Saudara punya anak nih. Tetang ngomongin binatang atau apa, saudara kan marah, saudara gak terima. Tapi saya mau katakan, orang tua yang memiliki hak berketuhanan, pasti orang tua itu marah. Kenapa? Kewibawaan orang tua terusik. Sama dengan Tuhan. Ketika ada orang mengusik kita, kewibawaan Tuhan yang terusik. Kita mungkin udah Tuhan terima kasih saya bisa terima. Iya saudara itu Tuhan, oh tidak. Karena apa? Wibawa Allah itu Tuhan tidak mau diganggu oleh siapapun. Jadi itu saudara, kita punya wibawa, kita punya otoritas Tuhan. Jadi dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, biarlah kita selalu berjalan dengan Tuhan. Sebab itu ada firman Tuhan berkata, jangan takut dan gentar, karena firman Tuhan akan menyertai kita. Puji Tuhan, nanti saya akan lanjutkan karena kalau saya masih agak panjang, karena kita akan lanjut dengan sampai ke biji mata Allah. Karena kita bukan hanya sebagai punya otoritas dan wibawa, tapi kita juga diumpamakan seperti biji mata Allah. Saudara bayangkan di seluruh anggota tubuh ini yang paling sensitif apa saudara? Saudara punya hidung, saudara digini, telinga digini, saudara masih bisa tahan. Hidung digini masih bisa. Mulut digini saudara. Tapi coba mata, jangankan baru gini aja, baru saudara ini. Apalagi bijinya di dalam saudara. Itulah perlindungan Tuhan kepada kita. Bayangkan saudara. Ya. Jadi biji mata Tuhan, jangankan disentuh, baru orang mau dekat, orang teriak saudara. Kenapa? Karena itu paling sensitif saudara. Nah, dan ternyata kita diposisikan Tuhan sebagai biji matanya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Dan perlu saya informasikan, anak sekolah ini sudah boleh keluar karena mereka nanti ada cari telur ya. Ini hari ya. Ya, puji Tuhan. Yang kecil boleh didampingi ya. Mungkin cecenya boleh lihat ada ini. Karena ada nanti ada ini ya. Kalau adanya Hans mungkin nanti Hans bisa dampingi. Ya, puji Tuhan. Ya, apalagi demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan berkati firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua.